Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa yang seperti kita ketahui, uang sebagai dua mata pisau yang berbeda. Di satu sisi mungkin memberikan kebaikan dan juga keberkahan. Namun di sisi lain kita tahu banyak kehancuran, kemudian kerusakan atau juga permusuhan diakibatkan gara-gara uang. Apakah benar uang merupakan sumber bencana atau musibah? Ini akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita semua Ustadz Fahmi Salim, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam dakwah, kelak nanti husnul khatimah, dan masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Ustadz Sofyan yang Masya Allah ya. Bapak Ibu semua di sini jamaah masjid Sakinah Warohmah, ini mawadahnya kemana? Emang disingkat aja gitu ya, Sakinah Warohmah, hilang mawadah itu ya. Sakinah Warohmah, Bapak Ibu, ini ibu-ibunya berseragam Blackpink, betul ya? Iya kan? Blackpink ya, saya boleh turun ya ini ya? Karena boleh turun ya. Kalau bapak nggak berseragam nih, kita kan kalau laki-laki Pak biasa nyantai gini ya. Kalau koko gamis gitu aja, emak-emak tuh Pak gamis sama kudungnya mesti matching. Makanya kalau bapak ngecek tuh di rumah kita Pak, di kamar kita, di kamar bapak sama ibu tuh lemari ada berapa pintu biasanya? 3, 4 ya, 4 pintu misalkan. Itu jatah suami berapa Pak? Setengah katanya Bu. Luar biasa. 3,5-nya punya istri, setengahnya punya lakinya. Ya Allah, itu isinya apa aja? Ya. Motifnya macam-macam ya, motif kembang-kembang, kotak-kotak, polka. Ini saya mau tanya, dari sekian banyak baju, udah ada kain kapan belum? Takut. Bu, saya tanya ibu nanti meninggal, mati tuh, pakai baju yang mana? Batik, polkadot, kotak-kotak, Blackpink begini enggak kan? Pakai baju warna putih, udah punya belum? Udah punya tapinya? Iya, jarang orang menyiapkan baju masa depannya. Harusnya kita udah punya itu, nanti baju ibu 3,5 lemari itu nggak ada yang dipakai. Yang dipakai cuman kain putih kasar, nggak boleh sutra segala macam, enggak, yang kain kasar. Dan saya yakin bapak ibu semua belum ada yang punya. Ya maka pulang dari sini hikmahnya, beli kain kapan. Insya Allah ya. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin, saya memang suka heureuy ya, suka bercanda, nggak apa-apa ya. Kita ngebahas cuan hari ini ya. Tadi guru kita sudah menjelaskan luar biasa tentang uang. Bu, saya tanya, uang itu musibah apa anugerah sih? Ini kan temanya musibah katanya. Apakah uang itu musibah? Saya bilang ya, kan temanya begitu ya. Apakah uang itu musibah? Saya tanya sama Bapak Ibu, ini kan lagi pengajian kita nih. Ya, uang musibah apa anugerah? Musibah apa anugerah? Iya, bisa dua-duanya, bisa musibah, bisa anugerah. Seperti pisau punya dua mata ya, punya dua sisi. Uang bisa kita gunakan untuk kebaikan, juga uang bisa digunakan untuk kejahatan. Uang, harta di tangan orang-orang soleh itu akan menjadi sebuah anugerah dan kebaikan. Uang di tangan orang-orang salah jadi bencana.
Nih, uang di tangan orang salah dipakai ngebunuhin orang di Israel. Ya, itu kira-kira ngebunuhnya pakai apa tuh? Bukan pakai duit langsung, yang enggak, iya, tetap pakai peluru, pakai rudal. Tapi belinya pakai apa? Pakai uang. Dari mana duitnya? Dari siapa yang ngasih? Donaturnya. Siapa donaturnya? Mereka punya perusahaan di seluruh dunia. Punya produk-produk yang mungkin Bapak Ibu sekarang pakai. Nah lu. Makanya untuk mencegah agar tidak terjadi terus genosida di sana, kurangin tuh pakai produk-produk itu. Ya. Apa aja produknya? Cari sendiri dah. Ya banyak gitu ya. Ya. Jadi uang di tangan orang-orang jahat bisa menjadi bencana yang luar biasa. Tapi uang di tangan orang-orang soleh jadi masjid. Jadi pondok pesantren, jadi rumah Quran. Uang di tangan bapak yang soleh jadi apa? Istri baru katanya. Bukan saya yang ngomong, beneran nih. Ini bapak yang ngomong nih. Uang di tangan bapak yang soleh jadi istri baru katanya. Ya Allah Pak, itu keinginan terpendam Pak. Tadi siapa yang ngomong siap-siap kagak dibukain pintu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Ya, uang, harta ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah itu ngasih ujian sama kita, semua sama. Ya, ujiannya ada 5 tuh soalnya. Ya, nanti dibuka di Al-Baqarah 2155 ya. Ayat 155 itu daftar ujian. Dan enaknya Allah, baiknya Allah itu ngasih ujian langsung sama jawabannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Nih, ujiannya kehidupan kita ada 5. Semua sama, pasti dapat ujian ini. Ya. Apa itu yang pertama? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan duit nih, ya, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Itu bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Ya, Bu. Jadi kita takut, ibu takut, ibu punya perasaan takut nggak Bu? Takut apa Bu? Takut nggak ditinggal suami? Ini saya tanya nih, karena kan yang hadir lengkap nih. Ibu sayang nggak sama bapak? Sayang orangnya, sayang duitnya? Benar. Nah, benar, alhamdulillah, benar ya gitu ya, sayang orangnya, sayang duitnya gitu ya. Kalau pas nggak punya duit masih sayang apa enggak? Benar, catet Pak, aman ya Pak ya. Bapak punya duit, bapak nggak punya duit tetap sayang, itu teori. Gitu bini kita mah Pak, iya ya Bu ya. Jadi ibu khawatir, ibu takut itu bagian dari ujian. Juga sama, harta juga bagian dari ujian Bu. Bahkan banyak orang yang ketika miskin, dia lulus ujian Bu. Ketika udah kaya, banyak yang gagal. Ya Bu ya. Ibu saya mau tanya, ini kalau kan kaya ujian ya, miskin ujian. Ujian dong, sepakat kita ya. Nah ibu kalau dapat 2 soal ini pilih diuji pakai soal yang mana? Soal kekayaan pas soal kemiskinan? Mau kaya mau miskin? Ini dua-duanya kita lagi ngomong ujian nih. Kita lagi ngomong soal ujian. Ada ujian judulnya kaya jadi kaya, ada ujian jadi miskin. Mau diuji sama yang mana? Kaya benar. Miskin? Miskin? Kayaknya banyakan kaya deh. Iya. Pak, Bu. Orang-orang yang diuji sama kemiskinan itu banyak yang lolos Bu. Dulu ibu-ibu awal-awal pernikahan, bapak nikah itu kan miskin. Kecuali kita anak orang kaya ya. Rumah sepetak ya, tinggal di RS 9, rumah sangat-sangat sederhana. Sampai selonjor saja susah tuh. Pokoknya ketemu dia lagi begitu ya. Tapi di tengah kemiskinan itu Masya Allah. Takwa dua-duanya, tahajud bareng, suaminya subuh ke masjid, didoain tiap duha dia, doa istri itu luar biasa. Ya Allah angkat derajat suamiku, kasih rezeki buat dia. Tiap hari kayak begitu, suami pun semangat bekerja walaupun jadi pegawai rendahan. Nah ujian kemiskinan dia berhasil lalui.
Namun ketika Allah ganti soalnya, akibat doa ibu pengen suaminya kaya, diganti soalnya nomor 2, soal kekayaan. Dinaikin jabatan suami, dinaikin gajinya, duitnya makin banyak, tapi waktunya kurang buat ibu. Yang dulu sering ketemu sama ibu, ibu jadi wanita paling cantik di dunia. Sekarang yang paling cantik siapa? Sekretarisnya. Iya kan? Udah begitu ya tahu sendiri dah. Nah, kalau udah tahu begitu, ibu mau dikasih soal yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Tetap kaya. Iya ya. Ya udah saya doain semua jadi orang kaya, amin. Kekayaannya digunakan untuk jihad fi sabilillah, amin. Digunakan untuk berdakwah, amin. Digunakan nanti semua untuk naik haji. Mau ke haji nggak? Oh iya, saya doakan semua bisa segera haji tahun besok juga, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, jangan amin doang, nabung. Ya, insya Allah kita semua diberikan harta yang barokah, yang kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan nanti insya Allah di akhirat kita akan bersama-sama kumpul di jannahnya bersama orang-orang yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas tausiahnya. Ya pemirsa, lagi-lagi gara-gara uang. Ketika kita diuji dengan kemiskinan atau tidak adanya uang, di sana meningkat iman kita. Namun sebaliknya, ketika kita diberikan kenikmatan, kelebihan uang atau harta, namun justru terjadi kelemahan iman di sana. Nah, kita akan perluas atau perdalam materi yang menarik ini di sesi tanya jawab. Ada 3 segmen yang nanti para jamaah bisa bertanya kepada guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.